لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة والطيب الخبيث ولو واتقوا الله كثرة يا أولي الخبيث الألباب واتقوا لعلكم الله تفلحون. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله وإن تسألوا عنها عنها والله حليم لكم عفى الله عنها والله صدق الله عليم. العظيم. صدق الله العظيم. Pak Wahono nggih. Pak Wahono. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Sama Bu siapa ini? Bu Ida saged. Nggih monggo Pak Wahono. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Nggih. Bu Ida bisa. Bu Anggit. Kula saged, Bu. Oh saged oh nggih monggo Bu Ida. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sampun. Matur. Betul. Oke. Baik, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang larangan Allah, ya, larangan pada saat memakai baju ihram gitu kan, di di apa di Mekah gitu kan, dan dilarang untuk berburu binatang darat, tetapi diperbolehkan untuk berburu binatang yang dari laut. Kemudian Allah juga memuliakan tempat-tempat yang suci. Karena Allah Maha Suci, maka tempat ibadahnya harus suci, orangnya juga harus suci gitu kan. Uh, Waktunya juga harus suci. Maka Allah membuat waktu-waktu yang diagungkan, ya, diagungkan itu kemarin sudah dibahas. Dan maka kan kemudian Rasul juga sudah mengingatkan gitu ya, kalau tetap melanggar, ya, bahwa Allah itu hukumannya berat, ya, tetapi kalau misalkan melanggar kemudian bertobat, maka Allah Rahman Rahim. Kemudian yang berikutnya bahwa Rasul tugasnya menyampaikan, dan Rasul sudah menyampaikan, ya. Kalau setelah disampaikan masih melakukan keburukan, maka Allah mengingatkan, ya, bahwa manusia itu sudah diberi banyak rahmat Allah gitu ya. Nah, maka Allah katakan bahwa kul la yastawil khabisu wat thayyib, ya. Tidak akan sama akibat, ya, tentang yang buruk dengan yang baik. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu itu dilarang, berarti di situ ada keburukan. Ya, kalau Allah sudah memerintahkan untuk dilaksanakan, maka di situ pasti ada kebaikan untuk manusia. Karena itu, setelah itu, karena manusia punya hak pilih, maka Allah mengingatkannya sekedar mengingatkan secara umum, bahwa tidak sama keburukan dengan kebaikan. Di sini ada yang mengatakan buruk itu ya berarti sesuatu yang haram,
Terus yang melakukan, yang sengaja melakukan berarti orang kafir tidak akan sama orang kafir dengan orang mukmin. Ya. Orang maksiat dengan orang yang taat. Apa yang tidak sama? Ya nanti akibatnya pasti tidak akan sama. Di akhirat pasti tempatnya kan enak juga kalau orang tuh bermaksiat terus nanti di surganya mintanya di akhirat masuk masuk surga ya ya nggak bisa gitu. Dan Allah ya nggak layak untuk memperlakukan seperti itu. Karena itu kita diingatkan untuk jangan sampai menyukai sesuatu yang buruk. Ya. Kalau Allah larang berarti itu buruk. Ya. Walau ajabaka kasrotul bisa. Walaupun yang buruk itu kelihatannya menarik hati gitu kan, menarik hati. Ya. Kadang kita dikasih tantangan gitu ya, dapat uang 1 miliar dari korupsi atau dapat uang 100 juta dari berdagang gitu ya, yang halal. Mana yang kita pilih? 1 miliar dari hasil korupsi, kemudian 100 juta dari hasil hasil berdagang. Mana yang kita pilih? Gimana Bu atau Bapak? Pilih yang mana yang 1 miliar tapi dari hasil korupsi atau 100 juta dari dia dari Berdagang. berdagang. Ya, insya Allah gitu ya. Berdagang. Nah, Berdagang. ini yang kita perlu walaupun angkanya besar ya 1 miliar ya, wah, tapi ini korupsi. Ya, kita harus tahu bahwa resikonya lebih berat nanti di akhirat. Di akhirat. Tapi kalau nggak kenal akhirat, enak gitu ya. Walaupun untuk menyatakan 100 juta ini lebih menarik, berat sekarang Bu ya. Karena lingkungan, ya kita lihat, teman sekelasku kok baru 5 tahun kok udah punya ini. Wah, kerjanya ini kok iso, pejabat ini kok iso naik gitu ya. Kok iso omai kok macam-macam ya. Mobil iso macam-macam. Padahal gajinya, kadang kalau dicek gajinya 25 juta. Tapi asetnya sudah 100 miliar gitu. Padahal baru kerja berapa tahun. Ya. Kadang kita ngukurnya dari tampilan luar. Maka berhati-hatilah. Allah mengingatkan tidak sama yang buruk dengan yang halal dan yang haram. Ya. Nah, sesuatu yang rohani dan jasmani kadang-kadang kita milih yang jasmani yang kita utamakan. Ya. Kita tahu bahwa ya, tapi kalau kita tahu bahwa nikmat rohani itu lebih besar dibandingkan nikmat jasmani. Orang yang memilih memberi rohaninya dikasih makanan gitu ya. Tapi ada yang memilih bahwa yang penting tubuhku sehat, tubuhku ini sudah dijamin dengan duit yang banyak gitu ya. Akhirnya dia nggak nyempatkan untuk ngaji. Kenikmatan mendapatkan hidayah lebih mahal dibandingkan dengan kenikmatan materi. Kadang-kadang gara-gara mie berapa bungkus, akhirnya pindah agama. Karena kenikmatan rohani sama kenikmatan jasmani diukur jasmani lebih Kan masih tinggi. gunung-gunung itu kan kayak Jadi itu jadi kita diingatkan dan walaupun yang haram itu kadang-kadang menarik hati. Jadi maka diingatkan bahwa kalau memilih yang haram pasti tidak akan selamat. Kenapa nggak akan selamat? Ya karena nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban dan akan dihukum. Kadang di dunia juga ya berapa orang yang duitnya banyak ternyata begitu di akhir jabatan konangan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Disita itu sama KPK atau sama kejaksaan gitu ya. Berapa banyak orang yang ahli apa sampai dia wah si A nyimpen duit sampai dia pikir bahwa dia akan nggak konangan gitu. Ternyata di akhir di tempat pensiunnya dia harus disita, harus masuk ke penjara. Kadang-kadang ada yang di dunianya juga nggak selamat,
Tapi kalaupun di dunia nggak selamat, di dunia masih selamat, tapi pasti di akhirat tidak selamat. Maka ini diingatkan bahwa apa yang Allah larang pasti itu buruk. Kalaupun dilakukan sekarang, belum dihukum sekarang, jangan jangan dikira bahwa dia akan selamat seterusnya gitu. Karena ada hari pembalasan. Ya, Malikio Midin, Yaumiddin. Malikio Midin, hari pembalasan. Di dunia tempatnya beramal, di akhirat tempatnya Balasan. untuk dibalas ya. Jadi dipertanggungjawabkan kemudian akan dibalas. Jadi uh, ini diingatkan, makanya Allah menyampaikannya dengan kepada orang dewasa karena Allah sudah mendatangkan Rasul, sudah ngasih apa kesempatan untuk belajar, sudah dikasih telinga, dikasih mata, dikasih hati, dikasih badan, dikasih rezeki, sehingga dia masih ada waktu untuk belajar, ya sekolah gitu kan. Kalau masuk SD udah nggak usah mikirkan yang mikirkan orang, Allah ngatur rezekinya, sempat belajar, ya, ada waktu untuk belajar. Untuk manusia nggak ada langsung begitu lahir terus langsung dikasih beban, ya, kasih waktu sampai balik. Nah, kemudian kalau keliru masih diampuni Allah. Kalau bertobat diampuni Allah. Nah, karena setelah itu maka ya cukuplah. Masa Allah semuanya didulang terus itu ya, nggak mungkin. Maka Allah ingatkan di sini, Allah berikutnya menyampaikan apa? Fattaqullah ya ulil albab. Ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ya, maka kemudian bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah artinya apa? Menjaga diri dari azab Allah dengan cara apa? Memilih yang baik, ya, dengan kesadaran gitu ya. Nah, di sini yang bisa siapa? Ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang orang yang menggunakan akalnya. Albab itu adalah uh, akal yang kayak kita buah-buahan itu ya, dikupas. Kalau kita ingin dapat intisarinya kan, ya dikupas dulu kulitnya sampai dibuka lagi sampai yang paling inti dari buah itu adalah ya itulah alba. Ya. Akal kita juga ya jadi berpikirnya mendalam, bukan hanya yang di permukaan. Dia renungkan. Kalau mau membuat keputusan dia pikir dulu. Ini pilihan yang paling baik nggak sesuai dengan ada hadisnya nggak, ya, ada dasarnya enggak. Oh, ini ngikuti hawa nafsu enggak. Dia renungkan. Karena dia tahu bahwa semua yang dia lakukan pasti akan diminta bertanggung jawab. Kita itu hambanya Allah. Budak, ya budak lah kalau di sini ya. Dan budak itu ya mesti laporan terus kepada majikannya. Ya, nggak bisa sembarangan. Karena itu dia akan pikirkan ya, sebelum bertindak. Ya. Oh, halal. Walaupun itu menarik. Wih, enak loh aku kalau ini. Walaupun itu mungkin dikucilkan ya sendirian gitu ya. Tapi kalau ini yang benar lebih memilih untuk sendirian. Ya. Nah, yang ini memang mungkin ngomongnya gampang tapi pelaksanaannya sulit sekarang ini karena sekarang tolok ukurnya itu materi gitu ya. Materi. Kalau ada orang datang, ustadznya datang pakai sepeda ontel gitu ya. Sama lagi yang datang ustadznya itu pakai mobil. Mana yang dihormati Bu? Umumnya Ada yang ustadz pakai datang ke tempat mobil. kita yang pakai Umumnya. mobil. Jarang lihat ustadz itu. Tapi itu realita yang kadang kita nggak sadar juga gitu. Begitu kita lihat orang, lihat tampilannya dulu. Ya. Oh iya, Suki. Nah, baru kita mau dengerin. Oh ini pejabat Suki. Ya, kita ngormati. Pada pejabat yang biasa-biasa, ah, nggak didengerin. Ya, karena kita orientasinya seringkali ke bawah gitu ya. Ini Allah mengingatkan kembali ya bahwa yang penting gunakan akal. La'alla la'alla la'allakum la'allakum tuflihun. Maka Allah mengingatkan kalau sudah menggunakan ulil albab, albab itu digunakan, kalau pikirannya yang jernih dipakai, maka dia memilih yang benar. Ya. Walaupun itu menarik, tapi kalau itu haram, ya udah uangnya haram, bahaya. Sekali makan ya, haram itu 40 hari ibadahnya bisa sulit
untuk beribadah dengan baik karena sudah kecampuran yang haram. Maka dia akan beruntung menurut Allah. Lakum tuflihun. Ya, beruntung akan sukses nantinya. Ya, kalau kata-kata lakala itu kalau untuk Allah berarti pasti. Ya, berarti pasti akan beruntung. Bukan mudah-mudahan beruntung. Ya. Kalau untuk manusia mudah-mudahan. Tapi kalau itu disandarkan kepada Allah menjadi apa? Pasti beruntung. Masalahnya apa? Kita seringkali nggak yakin dengan janjinya Allah. Allah Maka pilihlah, pasti beruntung di dunia dan di di akhirat. akhirat. Ya, kok aku disingkirkan ya. Di situ semua orang pada korupsi. Kalau nggak korupsi, nggak dibolo, nggak dikontoni. Ya udah pilih ya, yang baik. Jangan terus ada nggak apa-apa timbangan lah, melu-melu ya kan. Ya udah, ya serahkan lakum tulihun itu artinya dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya. Nah, karena falah itu seperti orang menanam padi, ya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia memang sudah menabur benih, merawat, maka dia akan mendapatkan hasil. Tapi kalau nggak mau milihnya salah, ya dia nggak akan dapatkan. Dan di akhirat itu, apa, balasan di akhirat pasti khairun wa aku lebih baik dari yang di dunia dan kemudian apa kekal. Sementara kalau yang didapat di dunia apa Bu? Lebih kecil, lebih dan Dan nggak sementara kekal. nggak kekal karena kadang-kadang barang yang didapat itu bisa hilang duluan atau kita yang hilang duluan ya. Orangnya dapat rumah, orangnya meninggal, berarti rumahnya ditinggal oleh orangnya. Kadang iya, dapat mobil, mobilnya dicuri orang lain ya. Kita masih pingin tapi hilang karena tapi kalau di akhirat apa lebih baik dan ya mudah-mudahan kita Kekal. bisa gitu ya. Oke, ayat berikutnya Allah mengingatkan tentang larangan bertanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in kintu talakum tasukum ya. Larangan untuk bertanya hal yang remeh. Kalau itu nanti bertanya ini bisa juga meminta ya, meminta atau berdoa gitu ya. Asal itu bisa itu berdoa atau meminta sesuatu yang remeh, yang nggak penting, yang kalau itu dipenuhi maka menjadi berat gitu ya, menjadi berat. Karena Allah itu membuat hukum itu sudah Allah ya dengan kebijakan Allah sudah dikuatkan. Jangan sampai kita akal kita yang terbatas menanyakan sesuatu yang Allah memang sengaja tidak membuatnya. Karena kalau Rasul sampai ditanya dan dijawab, maka menjadi beban, menjadi beban ya. Uh, tapi bukan berarti nggak boleh bertanya. Ya, silakan bertanya kepada hal yang memang bermanfaat. Ya, ya, ya. Uh, jadi Allah membuka kesempatan untuk bertanya kepada seorang pada saat Quran itu diturunkan, ada yang sama, silakan bertanya. Ya. Uh, ini Allah ingatkan itu tubdalakum tasukum intas alu anha hina hina apa Allah anha wallahu ghafurun halim ya. Jadi ini memang bertanya setengah dari ilmu tapi bertanya yang penting dia. Jadi ada pertanyaan yang nggak pantas dan karena itu carilah pertanyaan yang baik yang bermanfaat ya. Jadi salah satunya ada dua hal ya. Yang pertama tentang turunnya ayat ini tentang seseorang yang ketemu sama Rasulullah terus bertanya gitu kan, ya Rasulullah siapa bapak saya gitu. Ini pertanyaan untuk apa gitu kan, pertanyaan yang nggak ada manfaatnya. Ya Rasulullah ditanya sama bapak, loh kamu kan tahu bapakmu gitu, ngapain tanya kepada Rasulullah pertanyaan yang nggak penting. Ya Rasulullah menjawab gitu ya, dan Rasulullah jawabnya benar, pasti benar karena Rasulullah jawab pasti datangnya dari wahyu. Tapi kalau ternyata itu bapak angkat, bapak yang sebenarnya adalah orang lain kan jadi masalah untuk orang itu. Ya, bertanya kepada sesuatu yang remeh, yang nggak penting, dia tanyakan kepada Rasulullah. Ya, ya.
pasti yang jawaban Rasul pasti benar. Tetapi kan terus resikonya kalau bapaknya ini bukan bapak yang asli gitu ya. Wah, bisa geger gitu kan kalau dia tanya. Ini pertanyaan kedua. Yang kedua, pertanyaan tentang pada saat turun tentang ayat haji ya. Maka Rasulullah ada sahabat yang bertanya ya, dan ini kurang bagus ditanya. Ini kewajiban ini dilakukan seumur hidup lah, setiap Rasulullah agak terdiam, kemudian setelah ini Rasulullah menjawab tidak gitu ya. Kemudian Rasulullah menambahi, uh, kalau pertanyaanmu dijawab iya, setiap kali, setiap tahun kamu berangkat, pasti akan jadi hukumnya Allah. Kalau hukum Allah, apa nggak repot tiap tahun kita berangkat haji? Wong setahun, sekali aja, seumur hidup aja repotnya luar luar biasa. Ya. Maka kalau sudah ditetapkan oleh Allah, pasti sudah dengan hikmahnya. Jangan menanyakan yang nggak penting, karena begitu nanyakan itu menjadi hukum, karena Rasulullah akan menjawab dan itu akan menjadi hukum. Ya. Jadi ini untungnya ibadah haji itu cuma sekali gitu ya. Wong sekali aja repot, wong Indonesia aja ngatur yang sekali aja repot gitu kan. Harus sekian, karena haji itu kan masalah fisik, juga dana, macam-macam, ngaturnya luar luar biasa. Kalau Allah menetapkan tiap tahun, waduh, kita bisa bayangkan gitu. Jadi oke, itu yang kedua, bertanya tentang sesuatu yang kita nggak pahami tentang Al-Quran, ada berapa, silahkan. Kalau itu memang pada saat Al-Quran diturunkan, ada yang masih belum jelas, silahkan bertanya. Itu bertanya yang bermanfaat, silahkan gitu ya. Jadi karena kalau ada pertanyaan dan itu dijawab, yang pertanyaan yang remeh dan dijawab akan jadi masalah. Mungkin penutupnya kita tahu tentang apa, surat Al-Baqarah. Apa itu Bu, surat Al-Baqarah, Bu? Artinya, Sapi Al-Baqarah artinya betina, apa? Sapi sapi betina. betina. Nah, ini cerita tentang karakter kakak-kakak kita Bani Israel yang suka bertanya kepada sesuatu yang tidak penting, yang akibatnya repot ya. Jadi pada saat itu ada terjadi pembunuhan, dan yang bunuh nggak tahu, dan Bani Israel geger, ini siapa yang bunuh? Ada Nabi Musa yang dianggap ahli gitu kan ya, eh, yang pintar dekat sama Allah, minta tolong kepada Nabi Musa untuk mentakwilkan sopo gini. Maka mereka bertanya, dan Nabi Musa akhirnya minta sama Allah ya untuk ini. Kemudian dapat jawaban dari Allah, untuk menyembelih sapi sapi betina ya, menyembelih sapi betina. Tapi begitu disuruh nyembelih, biasa komentar gitu kan, Bani Israel tukang komentar. Oh, kok kamu ngeledek ya? Oh, orang meninggal kok. Aku nanya siapa yang bunuh. Kok disuruh nyembelih sapi? Gimana sih? Wah, kan itu pertanyaan atau komen yang nggak penting gitu ya. Tapi ya sudah, Nabi Musa ya, itu diingatkan. Nggak mungkin lah saya ini apa membuat keputusan yang nggak masuk akal. Ya udah, ini dari Allah. Kamu mau nggak gitu? Jadi akhirnya mau. Setelah itu apa? Tanya lagi. Padahal kalau dia lakukan, ya udah, sapi betina dicari kan jumlahnya banyak. Dia masih tanya, sapi betinanya umur piro, tua atau nom gitu ya. Nek tua kan ini, nek nom, aku pengen tahu lah gitu. Tanyakan tentang umurnya gitu ya. Oke, terus ya udah, berarti kan dia mempersulit diri sendiri. Nah, Nabi Musa tetap ya udah, karena didesak ya udah, ditanyakan kepada Allah, kemudian dikasih tahu pertengahan gitu ya. Masih anu lagi, padahal udah cari langsung dilakukan, tapi dia masih nanya lagi. Nanya apa? Sapinya ini boleh nggak sapi yang sudah pernah dipakai untuk membaca sawah, atau sapi-sapi yang ya udah, minta lagi sama Allah gitu kan. Sama Allah untuk nanya, kemudian oke, sapinya jangan sapi yang
cacat, jangan sapi yang pernah dipakai untuk membajak sawah. Sapi yang yang elit ya, yang bagus. Nah, tambah sulit lagi kan, umurnya sudah, kemudian sapinya harus istimewa. Itu pun belum belum puas dia. Dia nanyakan tentang warna. Oke, akhirnya ditetapkan warnanya kuning kemasan. Gitu. Nah, kalau nyari sapi dengan kriteria seperti itu tentunya sulit gitu ya. Akhirnya dia menyusahkan diri sendiri. Tinggal satu sapi yang dia dapat. Dari sekian ribu sapi tinggal satu sapi yang dia dapat. Dan begitu ketemu, itu punya anak yatim. Nah, ayolah tolong dijual lah. Nggak mau saya. Ini punyanya ibu saya. Saya minta izin sama. Wah, deg-degan hatinya Bani Israel. Ya. Terus akhirnya, oh boleh dijual tapi kudu ditimbang, ditimbang dan diganti dengan senilai emas. Jadi itu sapinya itu seberat emas. Nah, emasnya berapa, timbangannya berapa, diganti dengan nilai emas. Karena saking mahal. Ya, pertanyaan yang nggak penting mengakibatkan apa? Mengakibatkan hukum dan akibat hukum apa? Akhirnya kerepotan. Hampir nggak ketemu tapi seperti itu. Ya. Karena itu ya carilah pertanyaan yang bermanfaat gitu ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, jamnya udah lebih. Eh, Mungkin ada yang mau nambahi atau bertanya, monggo. Ya, Pak Ustadz mungkin ini ya sedikit ya Pak Ustadz kayak yang Oke. tadi misalnya orang yang korupsi kayak gitu ya. Tapi itu kok misalnya belum belum akhir ya kita belum akhir hidupnya maksudnya ya masih Oke. ada kesempatan bertobat ya Pak Ustadz. Kita tahu ada contoh ya yang akhirnya mungkin apa ya lebih dari pertobatannya itu lebih dari orang yang mungkin ya nggak korupsi kayak gitu ya. Nah, jadi memang belum akhir ya Pak Ustadz. Betul. Nah, nggih, ngaten Pak Ustadz. Nggih, matur Oke. nuwun. Ya, jadi apa? Kalau sesama dengan manusia, walaupun dia itu penjahat ataupun apa ya, sekarang gitu kebetulan, tapi selama masih hidup berarti masih koma, belum titik gitu ya. Kita kita harus bersangka baik dan kita bukan bukan pengadil, bukan orang yang Ya, menghakimi. ya, Kita sesama manusia. apa? Sesama manusia, sesama Manusia peserta ujian, ujian, peserta ujian ya. peserta ujian, bukan guru, bukan yang menilai orang ya. Walaupun mungkin pengadilan dari ini, tapi pengadilan dunia, nah, kita tetap berprasangka baik kepada dia dalam artian kasihan dia, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya sehingga dia tobat. Karena kita nggak tahu itu akhir kita juga kita nggak tahu ya. Selama masih koma, masih hidup berarti ya masih ada kesempatan tobat. Mungkin dia setelah itu tobat, mungkin dengan cara itu dia tobat dan dia bisa meninggalnya husnul khotimah. Maka Ya, kita tidak boleh mencela sesama peserta ujian yang lain walaupun kelihatan kasat matanya buruk gitu ya. Yang kasat mata yang kita lihat, tapi kita kan nggak tahu akhirnya dia seperti apa, kita nggak tahu. Karena itu ya kita melihatnya ya Allah mudah-mudahan saya dijauhkan dari situ ya. Dan kasihannya kasihan didoakan untuk mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dan segera bertobat gitu ya. Jadi ya, ya, itu yang kita memang apa biasakan ya, karena kita bukan penilai, bukan orang yang hakim. Yang hakim adalah Allah. Karena itu kita nggak boleh menjudge orang lain berdasarkan yang kita lihat. Banyak hal yang kita nggak tahu tentang dia. Ya. Tapi bukan berarti terus masalah hukum ya masalah hukum ada fungsinya kan, kalau memang dia memang ya, kebetulan terbukti korupsi ya udah, itu serahkan kepada hakim gitu ya, pada hakim ya. Maka hakim ini harusnya ya ya wilayah dia lah untuk menghukum ini, dan kita ya harus ngikut hukum gitu kan, hukum ya itunya ke sana ya, tanpa kita menjudge bahwa dia pasti buruk seterusnya, belum tentu gitu ya. Saya kira sepakat itunya ya. Ya itu deh. nggih, matur nuwun. Nambahi Ustaz. Monggo Mas Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan Bu Luki tadi, memang saat ini kan di negara kita lagi ini masalah Pak Prabowo buru para koruptor. Nah, koruptor itu kan sekarang itu kan bukan miliaran yang dikorupsi. Sekarang itu kan triliunan gitu. Yang sangat besar sekarang ini yang lagi diburu sama Pak Prabowo masalah minyak. Ternyata orangnya lari ke Singapura. Tapi itu sudah utusan dari sudah mungkin melacak. Tapi ini sudah ketemu, tinggal dipanggil-panggil kok nggak mau datang. Jadi ini kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita, Ustaz, triliunan. Sementara masyarakat kita yang sehari makan, sekali tidak, sehari makan, sehari tidak. Itu kalau dibagikan triliunan yang dikorupsi itu, kalau dibagikan se-Indonesia itu kan bisa makan semua orang Indonesia. Nah, ini yang ketemu gitu ya. Yang sudah ketemu dilacak oleh aparat penegak hukum. Nah sekarang pertanyaannya, para koruptor yang tidak terlacak, Ustadz, kemungkinan kan juga banyak itu. Nah ini ya kalau koruptor ketemu ditangkap, dipenjara, sudah. Itu kan hukuman di dunia. Gitu. Nah pertanyaannya hukuman di akhirat gimana itu, Ustadz? Apa lebih parah lagi tentunya hukumannya. Saya pikir itu Ustadz, memang kajian pagi hari ini menarik tentang masalah korupsi ini. Mudah-mudahan kita berdoa ke depan Indonesia dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa menggulung tuntas para koruptor di tanah air. Sehingga kita anggota Zoom ini kecipratan untuk ekonomi bisa tambah. Kalau untuk mensejahterakan anggota Zoom-nya Pak Ustadz ini. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jawaban singkatnya memang ya di akhirat hisab itu lebih berat gitu ya. Lebih berat. Tapi memang ayat yang kita bahas hari ini kan Allah mengajak kita sebagai manusia dewasa gitu ya. Manusia dewasa pada saat dipertunjukkan gitu ya. Yang buruk al-khobis gitu. Khobis itu ya sesuatu yang buruk, yang triliunan itu, tetapi ini haram ya. Allah larang. Sementara dapatnya cuma 1 juta lah ya, dapat atau 100 juta gitu dibandingkan dengan 1 triliun. 100 juta tapi halal ya, tapi 1 triliun tapi haram gitu. Maka kita dilatih untuk diajarkan untuk menjadi dewasa. Manusia diberi kesempatan ini karena Allah kasih akal, dikasih ilmu, dikasih peringatan, ada Quran, ada Nabi, sehingga mestinya dengan akal sehat itu, ulul albab itu dia akan menimang, dia memilih, menimbang, merenung, dia akan memilih yang 100 juta yang didapatkan dengan halal. Ya, walaupun kontras itu menarik, tapi dia sadar bahwa resikonya lebih berat ya kalau memilih yang tadi urusan dunianya menyenangkan, tetapi kan cuma sementara dan realitanya juga nggak semuanya bisa dimakan di dunia. Memangnya 1 triliun itu kan kadang-kadang cuma hitungan angka gitu, belum dinikmati sudah orangnya udah meninggal, atau belum nikmati orangnya masih ada, disita konangan gitu ya. Ya, konangan pemerintah diambil lagi sama pemerintah atau hilang, diambil oleh pencuri ya. Itu makanya Allah tadi menyampaikan nggak akan sama, karena itu perlakuannya nggak sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Nah, pertanyaannya sederhana, nggak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Itu pertanyaan Allah, loh,
kok ngapain di ayat Quran ada juga gitu ya. Stawi ashabun nar wa ashabul jannah. Nggak sama. Nah, kok ditanyakan, semua orang tahu. Nah, cuma kadang-kadang kita merasa bahwa perilaku kita, kalau kita penghuni surga, mesti perilaku di dunianya akan beda dengan perilaku penghuni neraka. Allah makanya sering menanyakan, apakah sama penghuni surga dengan penghuni neraka? Oh, nggak sama. Iya, di sananya. Terus di dunianya, nah kalau kita perilakunya sama, ya tentunya tempat di akhiratnya akan sama. Tapi aneh, ya maunya maunya di surga, tapi perilakunya seperti penghuni neraka. Ya, ini yang kita menjadi pertanyaan kita. Gitu. Makanya Allah menyamakan nggak sama itu. Kalau nggak sama, berarti apa? Pekerjaannya pasti nggak akan sama. Amalnya pasti nggak akan sama. Karena itu mestinya kita bangun bahwa orang mukmin punya karakter, punya perilaku yang berbeda dengan orang kafir. Dan kita berani untuk berbeda. Karena Nabi itu berdakwah dulu mulai dari sendirian gitu ya. Dan nggak apa-apa. Buktinya apa? Semua Nabi kan datang sendirian. Ya, Nabi Nuh, Nabi sendirian. Kemudian dia menyebarkan ke lingkungan. Ya, ke lingkungan. Dan akhirnya kebenaran pasti menang. Ya, walaupun sesaat mungkin sesaat ada juga kadang yang menguasai orang-orang jahat menguasai. Tapi cuma sebentar. Tapi secara keseluruhan pasti yang menang. Yang kedua bahwa di akhirat ya perbedaan itu nyata. Gitu. Di dunia memang kita hidup bersama, tapi hidup bersama bukan berarti perilakunya sama. Tempatnya aja yang sama-sama di bumi. Tetapi harusnya kita sudah memisahkan ada amal soleh, ada amal yang kalau soleh gitu ya, kalau soleh. Jadi itu kira-kira itu jadi mari kita gunakan akal kita, ya ulul albab kita untuk perilaku tadi, perilaku yang ini. Ya mudah-mudahan dengan kita ngaji, kita terus ini kita juga semakin sadar, semakin tahu dan memilih dengan kesadaran gitu ya. Bukan sekedar kebutuhan agama ini bukan hanya sekedar apa ngikut seperti kambing ikut gitu, sama majikannya bukan, tapi Allah ingin bahwa pemilihan agama ini berdasarkan juga keimanan dan juga berdasarkan akal. Ya, saya kira ini sekalian penutup majelis ya, penutup itu jadi nggak usah khawatir bahwa oh iya kebagian ya pasti harta yang halal itu akan lebih berkah di dunia, walaupun kelihatan sedikit dan banyak, tapi juga nanti di akhirat lebih banyak lagi yang kita dapat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Muhammadil mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.